Kerak telur Pak Rudi bukan sekadar makanan tapi pintu ke perjanjian gelap yang akhirnya menelan nyawanya sendiri. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pak Rudi adalah seorang pria paruh baya yang hidupnya tidak pernah benar-benar beruntung. Sejak muda ia hanya menjadi buruh serabutan, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tanpa pernah berhasil menetap lama. Ia pernah mencoba bekerja di sebuah pabrik, namun pabrik itu bangkrut. Jadi sempat jadi tukang ojek, tapi motornya dicuri saat ia sedang menunaikan salat Jumat. Hidupnya terasa terombang-ambing, dan di usianya yang hampir menginjak 50 tahun, ia merasa sebenar-benar kalah oleh kehidupan. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan di kawasan Monas, ia melihat sekumpulan pedagang kaki lima yang berjejer dengan dagangan masing-masing. Ada yang menjual kerak telur, ada soto, bakso, gado-gado, hingga gorengan. Aroma makanan itu membuat perutnya yang kosong meraung. Dan entah bagaimana, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bagaimana kalau ia ikut berjualan? Sejak kecil ia memang sering melihat ibunya membuat kerak telur sederhana di rumah. Meski tidak terlalu pandai memasak, ia merasa bisa mencoba. Dengan uang pinjaman dari seorang saudara jauh, ia membeli peralatan seadanya. Wajan kecil, arang dan bahan-bahan dasar untuk kerak telur. Hari pertama ia berjualan di pinggir jalan dekat sebuah terminal kecil di Jakarta. Tak seorang pun menoleh ke dagangannya. Orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang yang sudah terkenal di sana. Hari berikutnya pun sama, hanya 2 atau 3 orang yang membeli. Rasa kerak telurnya dinilai hambar. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, kalau kerak telurnya lebih mirip dadar telur biasa yang dipaksa dipadatkan di wajan. Pak Rudi hanya bisa menahan malu, sambil berharap suatu saat ada yang benar-benar mau jadi pelanggan tetapnya. Seminggu 2 minggu hingga sebulan ia berjualan, tapi hasilnya nyaris tak ada. Dan hanya cukup untuk membeli beras sekilo dan lauk sederhana. Istrinya mulai mengeluh. Anaknya yang masih sekolah menengah meminta tambahan uang jajan, tapi ia tidak bisa memberinya. Malam itu Pak Rudi duduk termenung di depan lapaknya yang sepi. Angin malam bertiup dingin, membawa suara bising kendaraan yang tak pernah berhenti. Ia memandang wajan yang masih panas, dengan kerak telur gosong yang tak terjual. Rasanya sia-sia semua jerih payahnya. Ia menengadah ke langit Jakarta yang gelap berbisik lirih. Tuhan, kalau ada jalan, tunjukkanlah aku. Ku sudah tidak sanggup. Tiba-tiba seorang pria tua yang tidak ia kenal duduk di bangku trotoar tak jauh darinya. Pria itu berwajah pucat, rambutnya panjang berantakan, dan matanya tajam menatap Pak Rudi. Tanpa memperkenalkan diri, ia berkata pelan, "Kalau ingin ramai, ada cara lain." Pak Rudi terkejut. "Bapak bicara sama saya?" Tanyanya hati-hati. Pria itu hanya mengangguk. "Orang-orang tidak akan pernah menoleh pada daganganmu kalau hanya mengandalkan rasa biasa. Riuh harus merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka temukan dimanapun." Kata-kata itu aneh, tapi entah mengapa menusuk dalam hati Pak Rudi. Pria tua itu kemudian berdiri, berjalan melewatinya, dan sebelum menghilang ke balik bayangan jalan, ia berbisik lirih, "Carilah aku di bawah jembatan Ancol. Aku akan tunjukkan jalannya." Malam itu Pak Rudi tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terngiang-ngiang di telinganya. Ia merasa takut sekaligus penasaran. Benarkah ada jalan lain agar dagangannya laris? Bukankah ia sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya nihil? Di benaknya suara istrinya yang marah karena tidak ada uang belanja terus menghantui. Besok malam, ia memberanikan diri datang ke jembatan Ancol seperti yang disebutkan pria misterius itu. Di sana suasana sangat sepi. Hanya ada suara ombak kecil dari kejauhan dan bau amis air laut yang terbawa angin. Pak Rudi menunggu, dan tak lama kemudian pria tua itu muncul dari balik tiang jembatan. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, keriputnya dalam, kulitnya seperti berwarna kebiruan, dan matanya seakan berkilau merah ketika terkena cahaya lampu jalan. "Kau sudah datang," katanya datar. "Kau benar-benar ingin daganganmu laris." Pak Rudi mengangguk ragu. "Kalau memang ada cara, saya mau mencobanya. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi." Pria itu mendekat, lalu menyodorkan sebuah bungkusan kain hitam kecil. Dari dalamnya tercium bau menyengat yang sulit dijelaskan, campuran amis dan busuk. "Taburkan ini sedikit ke adonanmu setiap kali kau membuat kerak telur," ujar pria itu.
Orang-orang akan merasakan sesuatu yang tak bisa mereka tolak. Sekali mereka mencicipi, mereka akan terus datang lagi dan lagi. Pak Rudi gemetar menerima bungkusan itu. "Apa ini, Pak?" tanyanya. Pria itu hanya tersenyum aneh, memperlihatkan gigi-gigi kuning panjangnya. "Kau tidak perlu tahu. Yang penting daganganmu laris. Tapi ingat, setiap Jumat malam kau harus datang ke sini, membawa persembahan. Kalau tidak, semua ini akan berbalik memakanmu." Suara pria itu bergema aneh, seakan berasal dari lebih dari satu mulut. Pak Rudi merasa tubuhnya kaku, tapi bayangan akan dagangan yang laris membuatnya mengangguk. "Baik, saya mengerti." Sejak malam itu, segala sesuatu berubah. Hari pertama, ia mencoba menaburkan sedikit bubuk hitam dari bungkusan itu ke adonan. Kerak telurnya terasa berbeda. Aromanya lebih kuat, lebih menggugah selera. Ketika seorang pembeli mencicipi, wajahnya berbinar dan langsung membeli 2 porsi lagi. Tak lama, satu persatu orang berdatangan, mencium aroma aneh yang menggoda dan ikut membeli. Dalam hitungan hari, lapaknya yang dulu sepi mendadak penuh sesak. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk mencicipi kerak telurnya. Pedagang lain mulai resah, sebab pelanggan mereka beralih ke Pak Rudi. Bahkan ada yang terang-terangan menuduhnya memakai bahan kimia berbahaya, tapi para pembeli tidak peduli. Mereka hanya tahu, kerak telur Pak Rudi membuat lidah mereka seolah dimanjakan, dan tubuh mereka hangat setelah memakannya. Semakin hari, uang yang didapat Pak Rudi semakin banyak. Ia bisa membawa pulang beras karung, lauk pauk mewah, bahkan membeli pakaian baru untuk anak istrinya. Hidupnya berubah drastis seakan mimpi yang jadi kenyataan, namun di balik kesuksesan itu ada sesuatu yang mulai aneh. Setiap kali ia menyiapkan adonan, bubuk dari bungkusan hitam itu semakin terasa menyengat. Kadang Pak Rudi merasa adonan bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat wajan mulai panas, ia juga sesekali mendengar suara lirih menyerupai bisikan, seolah berasal dari dalam adonan yang sedang dipanggang. Malam hari, ketika ia tidur, ia sering bermimpi melihat bayangan besar hitam dengan mata merah menyala menatapnya dari sudut kamar. Bayangan itu tidak pernah berbicara, hanya menunggu seakan mengingatkan Pak Rudi pada janji yang harus ia penuhi. Tapi rasa takut itu kalah oleh kesenangan baru yang ia dapatkan. Ia kini menjadi pedagang kerak telur paling terkenal di kawasan itu. Orang-orang dari jauh pun datang hanya untuk mencicipinya. Semua pedagang lain iri, tapi tidak ada yang bisa menyainginya. Dan Pak Rudi tahu semua itu baru permulaan dari harga yang harus ia bayar. Malam itu Jakarta terasa lebih lengang dari biasanya. Di bawah jembatan tua yang melintasi Sungai Keruh, angin berembus membawa aroma amis lumpur dan sampah yang menumpuk di pinggir aliran. Lampu jalan hanya menyala redup, sebagian bahkan mati, meninggalkan bayangan gelap yang berlapis-lapis di sepanjang dinding jembatan. Pak Rudi melangkah ragu, menenteng bungkusan kain hitam pemberian pria tua yang sebelumnya ia temui. Langkahnya berat, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju, sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutannya. Keinginan agar dagangannya benar-benar laris. Dari kejauhan, ia mendengar bunyi air menetes berulang kali, seperti ada sesuatu yang menetes dari atas jembatan ke sungai. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Ia berhenti tepat di bawah jembatan, tempat tiang-tiang beton besar menjulang kaku. Dari kegelapan terdengar suara berat, dalam namun seperti berasal dari rongga kosong. "Kau datang juga." Pak Rudi terkejut, matanya mencari sumber suara itu. Perlahan, dari balik bayangan muncul sosok tinggi besar, hampir 2 kali ukuran tubuh manusia normal. Tubuhnya diselimuti kegelapan, tapi garis-garis kasar seperti otot terlihat berlapis di bawah kulit hitam legamnya. Kepalanya tidak jelas bentuknya, hanya 2 mata merah menyala yang menatap Pak Rudi tajam. "Kau ingin daganganmu laris?" tanya sosok itu, suaranya bergema hingga membuat dada Pak Rudi bergetar. Iya," jawab Pak Rudi terbata. Tangannya gemetar memegang bungkusan kain hitam itu. "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Istriku, anakku, mereka butuh aku." Sosok itu mendekat, tanah di bawahnya bergetar setiap kali ia melangkah. Udara mendadak menjadi begitu pengap seakan seluruh oksigen tersedot habis. Ia menundukkan kepalanya yang besar ke arah Pak Rudi, lalu mengulurkan tangan panjang berwarna gelap pekat. Jari-jarinya runcing seperti cakar. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku bisa memberikanmu apa yang kau inginkan.
Daganganmu akan selalu laris. Orang-orang akan terus datang tak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan terikat pada kerak telurmu seperti semut pada gula. Pak Rudi menelan ludah. Tapi, apa yang seharus saya lakukan? Sosok itu tersenyum samar. Senyum itu membuat mulutnya terbuka lebar, menyingkap deretan gigi panjang tajam seperti tombak kecil. Setiap malam Jumat kau harus datang ke sini. Bawalah sesuatu untukku, apapun yang bernyawa. Semakin besar semakin baik. Aku akan memakannya dan imbalannya daganganmu akan tetap dicari orang. Jika engkau berhenti, semua yang kau miliki akan diambil kembali, termasuk nyawamu. Jantung Pak Rudi berdetak kencang. Ia tahu dirinya sedang berbicara dengan sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada mimpi buruk manapun. Namun bayangan wajah istrinya yang murung, anaknya yang selalu mengeluh kelaparan, dan kehidupan miskinnya membuatnya mengangguk. Saya bersumpah, katanya dengan suara bergetar. Saya akan memenuhi syaratnya. Sosok itu mendekatkan wajahnya yang hitam tanpa bentuk, lalu berbisik dengan suara yang menembus telinga hingga membuat kepala Pak Rudi terasa sakit. Darah akan jadi jembatanmu. Jangan pernah berhenti. Kalau kau berkhianat, kau akan tahu apa artinya neraka sebelum mati. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau amis yang begitu pekat hingga membuat perut Pak Rudi hampir mual. Dari arah tanah, suara gemuruh samar terdengar, seakan sesuatu sedang tertawa dari kedalaman bumi. Sejak malam itu, setiap kali Jumat tiba, Pak Rudi tidak pernah tidur nyenyak. Malam pertamanya, ia membawa seekor ayam ke bawah jembatan. Tangannya gemetar saat menyembelih. Darahnya menetes ke tanah. Saat itu tanah di bawah jembatan menyerap cairan merah itu. Dan suara berat kembali terdengar, berbisik, bagus. Tapi ingat, aku akan selalu menuntut lebih. Pekan berikutnya, ayam sudah tidak cukup. Pak Rudi mulai mencari kambing kecil. Meski harus mengeluarkan banyak uang, ia menyeretnya dengan susah payah ke bawah jembatan, lalu menyembelihnya di tengah gelap malam. Darah bercucuran deras mengalir ke celah-celah tanah, yang seakan membuka celah hitam untuk menelannya. Sosok hitam itu muncul sebentar, hanya matanya yang terlihat menyala lebih terang. Ini lebih baik, katanya dengan suara yang membuat bulu kuduk Pak Rudi berdiri. Tapi suatu saat darah hewan tidak akan cukup lagi. Kata-kata itu membuat tubuh Pak Rudi merinding. Tapi Siu terlalu sangun untuk batanya lebih siamai. Yu hanya bisa mengangguk, lalu pergi dengan langkah goyah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu demi keluarganya. Hari demi hari, lapak kerak telur Pak Rudi makin ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, bahkan rela antre panjang di bawah terik matahari. Dagangannya menjadi buah bibir, diliput koran lokal, dan mulai dikenal luas di kalangan warga Jakarta. Ia seakan menjadi legenda baru. Namun setiap kali ia memandang ke arah wajan panasnya, ia teringat pada janji di bawah jembatan. Suara itu, mata merah itu, tawa yang bergema dari tanah, semua menghantuinya. Kadang ketika sedang memanggang kerak telur, ia merasa ada wajah-wajah samar muncul dari dalam adonan, berteriak tanpa suara. Pelanggan tidak melihatnya, tapi Pak Rudi tahu itu nyata. Kyo tahu dirinya sudah terikat pada sesuatu yang tak akan pernah melepaskannya. Janji di kolong jembatan itu adalah awal dari neraka yang perlahan menelan hidupnya. Sejak malam perjanjian itu, dagangan Pak Rudi berubah drastis. Ia terkejut ketika pertama kali menyadari bahwa adonan yang ia bawa dari rumah tidak pernah benar-benar habis. Biasanya ia hanya membawa sekitar 2 kilogram beras ketan, beberapa butir telur bebek, kelapa parut, dan bumbu sederhana. Juga hari habis harus pulang untuk mengambil persediaan. Namun kini, meski lapaknya dipenuhi puluhan pelanggan, adonan di baskom tidak pernah benar-benar berkurang. Ia mengaduk-aduk adonan, menyendoknya dengan centong, menuangkannya ke atas wajan panas. Dan setelah itu adonan di baskom kembali penuh, seakan-akan ada tangan gaib yang terus menambahkannya. Pada awalnya ia merasa girang, karena berarti ia bisa terus berjualan tanpa takut kehabisan bahan. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Pernah suatu sore, ia menuangkan adonan ke wajan hingga habis tak tersisa. Ia bahkan membalikkan baskomnya, memastikan tidak ada lagi yang tersisa. Namun ketika ia meletakkannya kembali ke meja, adonan itu mendadak muncul lagi, penuh seperti semula. Saat itu keringat dingin membasahi pelipisnya. Yuri menoleh ke kanan kiri,
Takut ada orang yang memperhatikan. Tapi para pelanggan sibuk menunggu giliran dan tidak menyadari apapun. Ada seorang bocah kecil yang menatap ke arah baskomnya. Bocah itu tampak bingung lalu bertanya polos ke apa. Kenapa ada darah di adonannya? Pertanyaan itu membuat Pak Rudi hampir menjatuhkan centong dari tangannya. Ia melirik cepat ke baskom, dan untuk sesaat matanya menangkap sesuatu. Bukan lagi adonan ketan putih, melainkan cairan merah kental bercampur potongan kecil yang bergerak-gerak, seperti daging mentah. Namun ketika ia mengucek matanya, adonan itu kembali normal. Ia memaksa tersenyum pada bocah itu dan berkata, "Kau salah lihat, nak, itu cuma bumbu." Bocah itu menurut, meski wajahnya tetap terlihat ragu. Semakin hari, aroma yang muncul dari wajan panasnya juga semakin aneh. Tidak hanya harum gurih seperti kerak telor biasa, tapi ada bau amis tipis, mirip darah segar yang terbakar. Anehnya, para pelanggan justru semakin tergoda. Mereka mencium aroma itu dan langsung merasa lapar. Bahkan yang tadinya hanya lewat pun berhenti untuk membeli. Pak Rudi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah sugesti. Tapi ia tidak bisa membohongi matanya sendiri. Pernah ia memecahkan sebutir telur. Dan dari dalam cangkangnya bukanlah kuning telur biasa, melainkan cairan merah pekat yang menetes ke wajan. Namun begitu telur itu matang menjadi kerak telur, warnanya kembali normal, dan pembeli tetap melahapnya dengan lahap. Malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi melihat wajan panasnya berubah menjadi mulut raksasa yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Mulut itu menelan setiap telur dan ketan yang ia masukkan, lalu meludahkannya kembali dalam bentuk kerak telur. Dari dalam wajan terdengar suara jeritan lirih. Seakan ada makhluk yang dipaksa hancur berkeping-keping setiap kali ia memasak. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan anehnya setiap kali ia terbangun, baskom adonannya yang ia simpan di dapur tetap terisi penuh, meski ia ingat jelas sudah menghabiskannya. Kecurigaan mulai timbul di kalangan pedagang lain. Mereka heran mengapa lapak Pak Rudi tidak pernah kehabisan stok, padahal antrian pelanggan begitu panjang setiap hari. Seorang pedagang gado-gado, Bu Lastri, pernah mencoba memperhatikan dari jauh. Ia memperhatikan bagaimana Pak Rudi selalu menunduk ke baskom, lalu mengaduk sebentar, dan adonan itu seolah bertambah banyak. Malamnya, Bu Lastri menceritakan pada pedagang lain bahwa ia mencium bau seperti daging busuk, bercampur amis darah dari lapak Pak Rudi. "Aku yakin dia bukan cuma pakai telur dan ketan," katanya sambil bergidik. Kabar itu menyebar. Namun bukannya membuat pelanggan berkurang, orang-orang malah semakin penasaran. Mereka justru semakin ramai mendatangi lapak Pak Rudi. Seakan ada kekuatan gaib yang menarik mereka. Pak Rudi sendiri mulai kehilangan kendali. Tangannya kadang bergerak sendiri saat memasak, seolah ada dorongan dari dalam tubuhnya. Kadang ia merasa bukan dirinya yang membalik kerak telur di wajan, melainkan tangan orang lain yang menuntunnya. Suatu malam setelah melayani puluhan pelanggan, ia menatap ke dalam baskom. Kali ini tidak ada ilusi. Ia benar-benar melihat cairan merah pekat berputar perlahan, seperti pusaran darah. Dari dalamnya muncul bayangan wajah-wajah yang menatapnya dengan mata kosong. Wajah-wajah orang yang tidak ia kenal. Ada suara lirih yang berbisik, "Kami ada di sini. Kami bagian dari janji itu." Pak Rudi mundur ketakutan, hampir menjatuhkan baskom. Ia menutupinya dengan kain, lalu menenggak ludah yang terasa pahit. Dadanya sesak, tapi ketika pelanggan berikutnya datang, ia tidak bisa menolak. Tangan yang bergetar itu kembali menyendok adonan, meski ia tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Dan anehnya, begitu adonan itu menyentuh wajan panas, semuanya kembali tampak normal. Pelanggan pun memakannya dengan lahap, bahkan menjilat-jilat jarinya. Malam Jumat berikutnya, ketika ia kembali ke jembatan untuk memberikan persembahan, sosok hitam besar itu muncul lagi. Matanya bersinar lebih terang, suaranya terdengar lebih dalam. "Kau sudah merasakannya, bukan?" katanya. "Adonanmu tidak akan pernah habis karena aku memberinya kehidupan. Tapi ingat, setiap yang hidup butuh makanan. Kau harus terus memberi makan aku, agar daganganmu tetap mengalir. Jangan pernah berhenti." Pak Rudi berlutut, tubuhnya gemetar. Ia sudah tidak bisa mundur lagi. Setiap lapak yang penuh pelanggan, setiap rupiah yang ia bawa pulang, semuanya terikat dengan janji di kolong jembatan itu.
Namun di balik kesuksesan itu, semakin jelas baginya bahwa kerak telur yang ia jual bukan lagi sekadar makanan, melainkan sesuatu yang lahir dari darah, sumpah, dan kegelapan. Dan ia tahu cepat atau lambat, orang lain akan mulai merasakan kejanggalan itu. Mereka hanya belum sadar bahwa setiap gigitan kerak telur Pak Rudi membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menuntut lebih banyak darah setiap harinya. Malam itu angin berhembus pelan namun menusuk tulang. Di belakang rumah kontrakan kecil yang ditempati Pak Rudi, seekor ayam hitam sudah terikat kakinya. Matanya bulat berkilat seolah tahu ajalnya sudah dekat. Pak Rudi berdiri kaku dengan sebilah pisau dapur berkarat yang sudah diasah seadanya. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin membasahi tengkuknya meski udara malam terasa dingin. "Maafkan aku," gumamnya lirih. Lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia menyayat leher ayam itu. Suara berderak kecil terdengar ketika pisau menembus kulit dan urat. Ayam itu menggelepar, sayapnya berkepak liar sebelum akhirnya lemas. Darah segar muncrat. Namun yang terjadi setelah itu membuat bulu kuduk Pak Rudi meremang. Darah ayam yang seharusnya menggenang di tanah justru terserap dengan cepat, seolah tanah di halaman belakang itu haus luar biasa. Tidak ada bekas merah yang tertinggal, hanya tanah kering seperti baru saja menelan sesuatu. Sesaat kemudian dari tanah itu terdengar suara berat, parau dan dalam seolah keluar dari dasar bumi. "Bukan itu yang kuminta. Lebih banyak, lebih besar." Pak Rudi terlonjak mundur hampir terjatuh. Matanya melotot, napasnya memburu. Dia mencoba mencari sumber suara. Namun yang ada hanya kegelapan pekat. Bulan yang sebelumnya muncul di langit mendadak tertutup awan hitam. Suara jangkrik dan serangga hilang, digantikan oleh keheningan yang begitu tebal. Mencekik seolah malam berhenti bernafas. Pak Rudi meremas gagang pisaunya. Tangannya bergetar hebat. Aku sudah memberikan darah. Ini sesuai janjinya, bukan?" Suaranya pecah terbata-bata. Tapi suara itu tidak menjawab. Hanya bisikan angin yang membawa aroma amis menusuk hidungnya. Sejak malam itu Pak Rudi sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mendengar sayup-sayup bisikan. Kadang suara ayam, kadang suara berat yang menagih. Semakin lama bisikan itu makin jelas, makin nyata, hingga membuatnya sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Malam berikutnya, peristiwa aneh mulai terjadi di lingkungannya. Salah satu tetangga, Bu Yanti, pagi-pagi sudah ribut mencari kucing kesayangannya. Ia menemukan bercak darah di jalan setapak samping rumah, dan jejak kecil bercampur ceceran merah itu mengarah lurus ke halaman belakang rumah kontrakan Pak Rudi. Orang-orang berkerumun, saling berbisik. "Itu darah kucing kayaknya. Kok arahnya ke rumah Pak Rudi ya? Jangan-jangan dimasak?" Mereka menatap rumah Pak Rudi dengan curiga. Tapi ketika mereka mengetuk pintu, Pak Rudi hanya membuka sedikit celah, wajahnya pucat, matanya sayu. "Ada apa?" tanyanya datar. Bu Yanti dengan suara gemetar bertanya. "Pak, lihat kucing saya semalam. Ada jejak darah ke sini." Pak Rudi tersenyum hambar, memaksakan tenang. "Tidak, Bu. Saya tidur cepat semalam. Mungkin kucingnya lari ke sawah. Kucing suka begitu." Ia menutup pintu dengan cepat. Namun sesaat setelah pintu menutup, dari balik punggungnya, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini begitu dekat, seolah menempel di telinganya. "Bukan cukup dengan ayam atau kucing. Kau tahu apa yang kumau? Manusia, darah manusia." Pak Rudi gemetar, lututnya hampir lemas. Dia membanting tubuhnya ke kursi ruang tamu. Tangannya menutupi telinga, tapi bisikan itu tidak hilang. Malah semakin jelas. Malam demi malam Pak Rudi semakin tertekan. Namun anehnya warung kerak telurnya semakin ramai. Orang-orang berdatangan, meski hanya dengan adonan yang sedikit. Wajan panasnya tak pernah berhenti berisi. Kerak telur yang matang selalu sempurna, gurih, harum menggoda. Tak ada pembeli yang pulang kecewa. Semua merasakan kenikmatan aneh yang membuat mereka ingin kembali lagi, dan lagi. Bahkan ada yang makan sampai 3 porsi dalam sekali duduk. Namun di balik semua itu ada rahasia kelam. Setiap kali kerak telur matang, Pak Rudi mencium aroma samar darah segar yang terpanggang. Hanya dia yang sadar, hanya dia yang tahu bahwa di balik kelezatan itu, ada harga yang menanti. Suatu malam, ketika ia pulang usai menutup warung, suara berat itu kembali memanggil. Kali ini lebih keras, tidak lagi berupa bisikan,
melainkan bergemuruh di dalam kepalanya. Kau sudah merasakan nikmatnya, bukan? Ramai, uang, pujian, semua karena aku. Sekarang giliranmu membayar. Manusia, darah manusia. Tuh syaratnya. Pak Rudi menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Juristi, cepat ataupun lambat, Tim harus menyerah pada tuntutan itu. Namun bagaimana mungkin ia melakukannya? Ia bukan pembunuh. Tapi malam Jumat berikutnya, ia terbangun dengan tubuhnya yang bergerak sendiri. Matanya setengah sadar, namun tangannya memegang pisau dapur yang sama dengan yang ia gunakan untuk menyembelih ayam. Ia keluar rumah. Kakinya melangkah tanpa kendali menuju jalan gelap di dekat kontrakan. Dari kejauhan, ia melihat sosok kecil berjalan seorang diri. Bocah lelaki tetangganya yang sering disuruh membeli rokok oleh ayahnya. Bocah itu berjalan dengan santai, menggenggam uang receh di tangannya. Pak Rudi menahan napas, tubuhnya menegang. Suara itu bergema lagi. Sekarang, tangan Pak Rudi terangkat. Pisaunya berkilat terkena cahaya bulan yang mengintip dari balik awan. Ia berusaha melawan, berusaha menghentikan gerakannya. Namun seluruh tubuhnya seperti dikendalikan. Bocah itu berhenti, menoleh ke arah Pak Rudi. Pak Rudi, malam-malam begini mau kemana? Tanyanya polos. Saat itu juga air mata Pak Rudi menetes. Dengan sekuat tenaga ia melempar pisaunya ke tanah. Jatuh beradu di bebatuan. Gelari kembali ke rumah, meninggalkan bocah itu kebingungan. Namun sesampainya di rumah, tanah di belakang kontrakan bergetar pelan. Suara berat itu menggelegar, marah. Kau menolak? Kau berani melawan? Baiklah, aku akan mengambil sendiri. Malam itu teriakan histeris terdengar dari rumah sebelah. Anak kecil lain, anak tetangga yang baru berusia 5 tahun, tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Orang tuanya panik mencari kemana-mana. Yang tertinggal hanyalah jejak darah tipis di lantai kamar, lalu lenyap begitu saja, seakan diserap bumi. Pak Rudi yang mendengar itu hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, air matanya bercucuran deras. Ia sadar, penolakan pertama justru membuat makhluk itu mengambil korban dengan caranya sendiri. Dan kini Siu terikat lebih dalam pada perjanjian kelam itu. Awalnya, Pak Rudi merasa lega karena warungnya semakin ramai. Kerek telur yang ia buat tidak pernah berhenti dibeli. Bahkan pada jam-jam sepi sekalipun, selalu ada saja orang yang datang. Dari pagi hingga larut malam, ia hanya bisa beristirahat sebentar. Tangannya terus mengaduk adonan, menaburkan serundeng, dan menuangkan telur ke dalam wajan panas. Uang mengalir deras lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi ketakutan ketika ia mulai memperhatikan perubahan pada para pelanggannya. Suatu sore seorang pemuda bernama Rian, pelanggan tetap yang hampir tiap hari datang, makan 3 porsi kerak telur berturut-turut. Awalnya tampak biasa saja. Ia menyuap dengan lahap, wajahnya penuh kepuasan. Tapi saat hendak menyuap porsi keempat, bibirnya sobek di sudut mulut. Darah menetes sedikit, namun ia tetap mengunyah tanpa peduli. Bahkan saat darah bercampur dengan kerak telur di mulutnya, ia malah terlihat semakin bersemangat. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa menelan ludah. Sebagian merasa jijik, tapi anehnya tak ada yang berani menegur. Pak Rudi sendiri terdiam kaku di balik wajan. Matanya gemetar, jari-jarinya nyaris menjatuhkan spatula besi. Terima kasih, Pak. Kerak telurnya. Enak sekali, kata Rian dengan suara serak, lalu pergi sambil menyeret langkah seakan tubuhnya terlalu lelah menanggung sesuatu. Malam itu kabar menyebar. Rian tidak bisa tidur sama sekali, matanya melotot hingga pagi. Ibunya menceritakan bahwa Rian mengigau, menyebut-nyebut kerak telur. Lidahnya menjulur menjilat udara seolah masih merasakan rasa gurihnya. Namun anehnya, keesokan harinya Rian tetap datang lagi. Lebih lapar dari sebelumnya. Bukan hanya Rian. Seorang ibu muda bernama Winda yang sering membeli untuk keluarganya juga mengalami hal aneh. Setelah menyantap kerak telur malam itu, ia mendadak muntah darah di rumahnya. Suaminya panik, ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Winda menolak dengan mata melotot dan wajah pucat. Aku hanya mau kerak telur itu. Aku butuh, katanya terbata-bata. Lalu esoknya ia sudah duduk di bangku warung Pak Rudi, tersenyum dengan bibir pucat, menunggu adonan matang. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Hanya rasa lapar yang gila. Semakin hari, semakin banyak pelanggan yang berubah.
Ada seorang bapak tua yang biasanya ramah, kini duduk di pojok warung dengan wajah muram. Yui makan perlahan, tapi setiap suapan membuat matanya berkaca-kaca, seperti menahan rasa sakit. Anehnya, tangannya tetap menjejalkan makanan itu ke mulut. Bahkan ketika gigi-giginya mulai berdarah, orang-orang mulai bertanya-tanya, namun tak ada satu pun yang berhenti datang. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Pak Rudi semakin tertekan. Dia tahu sih ini bukan sekadar makanan enak. Ada kutukan, ada kekuatan gaib yang bekerja di balik kerak telur itu. Setiap kali ia menyalakan wajan, adonan seolah hidup sendiri, menggelembung dan memunculkan aroma sedap bercampur bau amis darah yang hanya bisa ia cium. Dan setiap kali ia mengaduk, telinganya mendengar bisikan samar, berikan lebih banyak, mereka harus terus makan. Suatu malam, seorang pelanggan yang belum pernah ia kenal sebelumnya datang. Lelaki berjas hitam, wajahnya pucat, matanya cekung. Tanpa banyak bicara, ia duduk dan memesan. Ketika kerak telur matang dan diletakkan di hadapannya, lelaki itu menyantap dengan cepat. Setiap suapan membuat suara mengerikan, seperti tulang retak di dalam mulutnya. Bibirnya sobek lebar, darah menetes ke meja, tapi ia tetap tersenyum pada Pak Rudi. Lezat, luar biasa. Aku akan kembali, katanya dengan suara serak, lalu berjalan pergi meninggalkan bau anyir. Para pelanggan lain hanya terdiam, sebagian terlihat ketakutan, tapi tetap saja mereka tidak meninggalkan warung. Mereka seperti terikat, tak bisa pergi. Sejak itu pelanggan-pelanggan baru terus berdatangan. Wajah-wajah asing dengan tatapan lapar yang tak wajar. Mereka duduk berdesakan, tidak peduli warung kecil itu sesak dan panas. Semakin banyak yang makan, semakin sering terjadi hal aneh. Ada yang tertawa histeris sambil mengunyah. Ada yang tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Bahkan ada yang mulutnya dipenuhi kerak telur sampai meluber ke pipi tapi tetap menjejalkannya lagi. Dan ketika malam tiba, warung selalu meninggalkan bekas aneh. Meja berlumur bercak merah yang bukan saus, sendok yang dingin seperti baru dicuci darah, dan jejak kaki basah di lantai tanah yang entah milik siapa. Pak Rudi sering terbangun di tengah malam, mendengar suara-suara aneh dari arah warung. Suara sendok beradu dengan piring. Suara orang mengunyah rakus, padahal warung sudah ia tutup. Saat ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu, ia melihat siluet orang-orang duduk di bangku warungnya, makan dengan lahap, meski warung itu jelas-jelas kosong. Begitu ia menyalakan lampu, semua lenyap, meninggalkan bau gosong dan amis. Hatinya bergetar, namun ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba untuk tidak membuka warung, bisikan itu menghantuinya semakin keras, menjerit di telinganya, mengancam akan mengambil lebih banyak korban. Jika kau berhenti, mereka akan datang sendiri. Ke rumahmu, ke mimpimu. Begitu bisikan itu terdengar, selalu ada tragedi. Seorang pelanggan ditemukan mati di rumahnya dengan mulut penuh kerak telur busuk. Padahal ia tidak membawa pulang makanan apapun. Anak kecil tetangganya mendadak sakit keras, tubuhnya panas, bibirnya berbisik lirih, mau kerak telur, berkali-kali sebelum akhirnya pingsan. Dan yang paling menakutkan, pelanggan yang sudah mati pun seperti tidak benar-benar hilang. Pak Rudi pernah melihat Rian yang katanya sudah dikuburkan seminggu lalu, duduk di bangku warungnya, tersenyum dengan mulut robek penuh kerak telur, sebelum menghilang begitu saja saat lampu jalan berkedip. Pak Rudi semakin sadar pelanggan-pelanggan itu bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah korban, dan pada saat yang sama, mereka juga bagian dari kutukan yang kini mengikat dirinya. Dan semakin banyak yang makan, semakin kuat pula ikatan itu. Semakin dalam hutang darah yang harus ia bayar. Malam itu, kawasan tempat Pak Rudi berjualan masih ramai. Lampu jalan menyinari samar kerumunan orang yang mengantre kerak telur. Wajan besi tua di hadapan Pak Rudi terus mengepul. Asap tipis naik membawa aroma gurih, bercampur bau amis samar, yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang dengan indera peka. Di kejauhan seorang pedagang nasi goreng keliling bernama Surip, memperhatikan gerak-gerik Pak Rudi. Sudah beberapa minggu ia merasa curiga. Ia berjualan tak jauh dari lapak Pak Rudi, tapi dagangannya makin hari makin sepi. Sedangkan kerak telur Pak Rudi selalu ramai. Surip mencoba menepis perasaan iri. Namun malam itu sesuatu membuatnya tak bisa menahan diri.
Dewi memperhatikan wajan Pak Rudi dari celah-celah kerumunan. Sekilas ia melihat adonan di dalam wajan itu bergelembung, bukan seperti telur biasa, tapi seolah ada urat-urat merah muda yang menggeliat di dalamnya. Surip mengerjap pikirannya mencoba meyakinkan bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun semakin lama ia mengamati, semakin jelas ia melihat sesuatu yang mustahil. Adonan itu bergerak seperti ada organ tubuh kecil yang berdetak di dalamnya. Jantung mungil, potongan daging yang berkedut, dan cairan merah yang mendidih bercampur dengan minyak panas. Wajah Surip memucat, tubuhnya gemetar. Ia segera mundur, menabrak beberapa orang, hingga akhirnya berlari menjauh tanpa menoleh. Pak Rudi sempat menyadarinya. Dari balik asap tipis, mata Pak Rudi menatap Surip yang lari terburu-buru. Ada rasa panik yang menyesakkan dada. Ia tahu Surip sudah melihat sesuatu yang seharusnya tak boleh dilihat. Jelas itu Surip tidak kembali ke gerobak nasi gorengnya. Beberapa orang mengira ia pulang karena sakit. Namun esok paginya warga geger. Tubuh Surip ditemukan mengambang di kali dekat jembatan tua. Tubuhnya rusak parah, sebagian daging seperti tercabik oleh sesuatu yang besar dan ganas. Wajahnya hampir tak bisa dikenali lagi. Tapi masih ada bekas ketakutan membeku di matanya yang melotot. Anehnya, di mulutnya ditemukan sisa kerak telur gosong. Seakan dipaksa masuk hingga memenuhi kerongkongan. Kabar itu cepat menyebar di kalangan pedagang lain. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian menyebut bahwa kematian Surip bukanlah kecelakaan biasa. Katanya semalam dia lihat sesuatu di lapaknya si Rudi. Bisik seorang pedagang sate. Apa yang dia lihat? Tanya yang lain, suaranya bergetar. Tak ada yang berani menjawab, namun mereka semua merasakan firasat buruk, apalagi setelah beberapa pelanggan mengaku mencium bau amis darah yang makin kuat dari kerak telur Pak Rudi. Malam berikutnya, Pak Rudi berjualan dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat mengaduk adonan di dalam wajan. Kali ini ia melihat jelas, adonan itu tidak lagi menyamar. Di balik gelembung minyak muncul potongan jari kecil yang perlahan tenggelam, lalu hilang. Sekejap kemudian muncul potongan organ yang menyerupai hati berwarna gelap. Pak Rudi ingin muntah, tapi bisikan itu terdengar lagi dari dalam wajan, serak, dan menusuk telinga. Jangan berhenti. Mereka sudah lapar. Teruslah memanggang. Pelanggan-pelanggan di hadapannya tidak peduli. Mereka hanya menatap kerak telur yang setengah matang dengan mata haus. Mulut berair. Bahkan ketika adonan itu jelas bergerak sendiri seperti makhluk hidup, pelanggan tetap berebut. Seolah tidak melihat kenyataan mengerikan itu. Seorang pemuda bahkan menjerit kegirangan ketika kerak telurnya matang lebih cepat. Tidak sadar bahwa dari pinggirannya menetes cairan merah yang bukan kecap, bukan pula saus. Malam kian larut, dan Pak Rudi menutup warung dengan tubuh lemas. Namun sebelum ia sempat membereskan semuanya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Dari dalam wajan kosong, muncul tangan kecil berwarna hitam berusaha meraih udara. Jari-jarinya kurus dan panjang, lalu menghilang sekejap ketika ia berkedip. Pak Rudi jatuh terduduk, napasnya memburu. Ia tahu wajan itu bukan lagi miliknya, melainkan wadah dari sesuatu yang lebih besar, lebih lapar, dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Sejak kematian Surip, ia mulai dihantui rasa bersalah, tapi setiap kali ia berniat berhenti berjualan, suara berat itu muncul lagi di telinganya, berbisik dengan ancaman. Jika kau berhenti, bukan hanya kau yang mati. Keluargamu, tetanggamu, semua akan jadi pengganti. Ingat sumpahmu di bawah jembatan. Malam-malam berikutnya, wajan itu semakin menunjukkan rahasianya. Kadang terdengar suara berdegup seperti detak jantung dari dasar besi. Kadang muncul bayangan wajah-wajah samar di permukaan adonan. Wajah-wajah yang seolah berteriak minta tolong sebelum akhirnya meleleh jadi adonan biasa. Bahkan pernah sekali, pelanggan menjerit saat kerak telurnya digigit, menemukan sehelai rambut panjang hitam terjepit di dalamnya. Anehnya, meski jijik dan takut, pelanggan itu tetap menghabiskan semuanya sampai tandas. Tak ada yang bisa pergi begitu saja setelah mencicipi kerak telur itu. Dan Pak Rudi sadar, wajan itu kini bukan lagi sekadar alat memasak. Kembali telah main di Abtu, pengku sujing antara dunia manusia dengan sesuatu yang lapar di luar sana. Dan setiap orang yang memakan kerak telur dari wajan itu, sedikit demi sedikit bukan hanya jadi pelanggan. Mereka juga jadi bagian dari korban. Rahasia di dalam wajan kini bukan lagi miliknya seorang. Semakin banyak orang yang melihat, semakin besar kemungkinan akan ada darah baru yang ditagih.
Dan Pak Rudi tahu Surip hanyalah permulaan. Sejak beberapa bulan terakhir, kehidupan rumah tangga Pak Rudi mulai terasa janggal bagi istrinya, Bu Ratna. Awalnya ia ikut bahagia melihat usaha kerak telur suaminya begitu ramai, bahkan tak pernah sepi meski malam larut. Uang yang masuk jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kebutuhan rumah tangga terpenuhi, bahkan mereka bisa menabung. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Pak Rudi semakin sering keluar malam, selalu dengan alasan membeli persediaan atau bertemu pemasok bahan. Tapi yang membuat Ratna benar-benar resah adalah bungkusan kain hitam yang selalu dibawa suaminya. Bungkusan itu berbau aneh, kadang amis, kadang busuk menusuk hidung, dan setiap kali Ratna bertanya, Pak Rudi hanya menjawab singkat, bahan tambahan, jangan ikut campur. Malam itu rasa curiga Ratna memuncak. Begitu jam menunjukkan tengah malam dan suaminya bersiap keluar dengan bungkusan kain di tangan, Ratna pura-pura tertidur. Setelah suara langkah kaki suaminya menjauh, ia diam-diam bangkit, mengenakan kerudung tipis dan mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang sesekali berkedip. Ratna menjaga jarak, berusaha tidak menimbulkan suara. Tubuhnya gemetar, entah karena udara malam yang dingin atau firasat buruk yang mengganggunya sejak lama. Pak Rudi berjalan cepat menuju jembatan tua di ujung jalan, tempat yang jarang dilalui orang. Saat tiba di sana, ia berhenti di bawah jembatan, tempat gelap dan lembab dengan bau sungai yang menyengat. Dari kejauhan Ratna melihat suaminya membuka bungkusan itu. Seketika hawa mual menyergap hidungnya. Bau busuk menusuk jauh lebih parah daripada bangkai tikus. Ratna menutup mulut dengan tangan, menahan perutnya agar tidak memuntahkan isi. Dengan mata berkaca-kaca, ia mencoba memfokuskan pandangannya. Dari celah bayangan, ia melihat isi bungkusan itu. Potongan daging yang warnanya kehitaman, licin, dan sebagian tampak masih bergerak seolah belum sepenuhnya mati. Ratna hampir menjerit, tapi ia menahan diri, menggigit bibir hingga berdarah. Suaminya berjongkok, menaruh potongan-potongan itu di tanah lembab. Sesaat hening, hanya suara air sungai yang bergelombang. Namun tiba-tiba, tanah di bawah jembatan bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Bayangan besar muncul samar, tinggi menjulang dengan mata merah menyala. Ratna tidak bisa melihat jelas sosok itu, tapi bulu kuduknya berdiri, tubuhnya membeku ketakutan. Dia mendengar suara berat, bergema di udara. Kau menepati janji. Tapi ingat, waktunya akan tiba untuk memberi lebih banyak. Darah manusia bukan lagi hewan busuk. Ratna menahan napas, jantungnya berdetak kencang hingga telinganya berdengung. Suaminya menjawab dengan suara lirih penuh ketakutan. Aku akan usahakan. Jangan ganggu keluargaku, tolong. Hanya mereka yang jangan. Suara itu tertawa, rendah tapi menusuk seolah berasal dari perut bumi. Tak ada pilihan, Rudi, kau sudah bersumpah. Semua milikmu hanyalah milikku, termasuk keluargamu. Pak Rudi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menunduk lalu segera bangkit dan meninggalkan tempat itu. Wajahnya pucat pasi. Dari kejauhan Ratna melihat semua itu dengan air mata berlinang. Ia baru sadar. Keberhasilan suaminya bukanlah berkah, melainkan kutukan. Kimi ingin berlari mendekat, ingin menjerit histeris. Tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Kedua kakinya seperti ditancap ke tanah. Dan di telinganya masih bergema suara tawa berat itu. Malam itu Ratna pulang lebih dulu. Mencoba kembali ke rumah tanpa ketahuan. Saat Pak Rudi masuk, ia pura-pura tidur, tapi hatinya remuk. Ia teringat semua kejadian aneh belakangan ini. Pelanggan yang sakit tapi tetap makan kerak telur, bau amis darah di warung, hingga kabar pedagang Surip yang mati mengenaskan. Semua mulai masuk akal. Esoknya, Ratna mencoba bicara. Bang, kenapa akhir-akhir ini abang sering pergi malam-malam? Abang sama nggak sembunyiin apa-apa dari aku kan? Pak Rudi menoleh cepat, sorot matanya tajam, lalu berusaha tersenyum. Nggak ada apa-apa, cuma cari bahan. Kau terlalu banyak mikir, Ratna. Ratna terdiam, takut membuka mulut lebih jauh. Tapi dalam hati, ia bersumpah akan mencari tahu kebenarannya lebih dalam, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam-malam berikutnya Ratna selalu gelisah. Ia sering terbangun oleh suara suaminya bergumam dalam tidur, menyebut nama-nama aneh yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Kadang tubuh Pak Rudi berkeringat deras, wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya bergetar menyebut, Jangan ambil mereka. Aku akan kasih.
Ratna hanya bisa menangis dalam diam, semakin yakin bahwa suaminya sudah terjerat perjanjian gelap. Ia mulai takut bukan hanya pada sosok misterius di bawah jembatan, tapi juga pada suaminya sendiri. Ia tak tahu kapan Pak Rudi akan kehilangan kendali, kapan adonan kerak telur itu akan benar-benar menelan segalanya, termasuk dirinya dan anak mereka. Dan sejak malam ia menyaksikan langsung apa yang terjadi di bawah jembatan. Ratna sering merasa diawasi. Saat mencuci piring, ia melihat bayangan mata merah di permukaan air. Saat menjemur pakaian, ia mendengar bisikan lirih menyebut namanya dari arah got. Bahkan di kamar tidur, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut gelap, menatapnya dengan tatapan lapar. Ratna tahu, waktunya tidak banyak. Dan jika ia tidak segera mencari jalan keluar, rahasia suaminya akan menyeret seluruh keluarganya masuk ke dalam neraka yang sama. Api kompor arang milik Pak Rudi semakin hari semakin berbeda dari biasanya. Awalnya ia hanya merasa heran karena bara arang tidak pernah benar-benar padam, meski ia sudah menutup wajan dan menuangkan air untuk mendinginkannya. Bara itu tetap menyala, bahkan ketika semua arang habis, seperti ada sumber tenaga lain yang menjaganya tetap hidup. Suatu malam ketika ia sedang membereskan gerobak, api dari kompor itu tiba-tiba menyala sendiri. Nyala api meloncat-loncat liar, dan dari kobaran itu perlahan muncul sebuah bentuk wajah besar, hitam kemerahan, dengan mata melotot tanpa kelopak. Suara berat keluar dari nyala itu menagih sesuatu. Rudi janji, belum lunas. Suara itu menggema hingga ke jalanan sepi di mana ia berdagang. Pak Rudi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Malam itu ia hanya bisa menangis di depan api yang menuntut korban lebih banyak. Sejak malam itu, setiap kali Pak Rudi membuka gerobaknya, api kompor selalu menyala sendiri, meski belum ditaburi arang. Bahkan jika ia tidak berniat memasak, api itu akan tetap menyala, seakan menolak untuk padam. Nyala api kadang memanjang seperti lidah yang menjilat udara, mengeluarkan bau daging hangus bercampur amis darah. Para pembeli yang sedang makan sering mengeluh bahwa kerak telur terasa lebih gurih dari biasanya. Tapi ada yang diam-diam merasakan rasa seperti darah segar menempel di lidah. Suatu malam, seorang pemuda berani yang penasaran dengan rahasia dagangan Pak Rudi mencoba mendekati gerobak ketika warungnya sepi. Pemuda itu mengaku pernah mendengar kabar bahwa bahan adonan di wajan bukan lagi sekadar telur dan beras ketan. Ia datang dengan niat membuktikan. Saat ia mengangkat penutup wajan, kompor arang mendadak menyala besar, jauh melebihi ukuran biasa. Nyala api melompat ke tubuh pemuda itu, membentuk lingkaran yang melilitnya. Ia berteriak kesakitan, berusaha memukul-mukul tubuhnya. Namun api itu seperti memiliki kehendak sendiri, menempel ke kulit dan masuk ke dalam pori-porinya. Dalam hitungan detik, tubuh pemuda itu meleleh seperti lilin terbakar. Dagingnya mengelupas, matanya meletup keluar. Sementara Pak Rudi hanya bisa menatap dengan kaku, tidak mampu berbuat apa-apa. Api itu seperti menunjukkan kekuatannya, memperingatkan siapa saja yang berani melawan. Yang lebih menyeramkan, setelah tubuh pemuda itu habis terbakar, bau dan sisa-sisa dagingnya diserap ke dalam bara arang, dan dari wajan, tiba-tiba muncul adonan kerak telur baru yang berbuih, seperti mendidih dengan sendirinya. Pak Rudi terkejut melihat itu, tapi kemudian ia paham. Api kompor itu kini bukan sekadar alat memasak, melainkan bagian dari perjanjian gelapnya. Esok paginya, meski orang-orang sempat heran karena salah satu pemuda di kampung hilang, warung kerak telur Pak Rudi tetap ramai. Dagangannya semakin banyak dicari, bahkan ada yang datang dari jauh hanya untuk mencicipinya. Beberapa pelanggan tampak semakin kecanduan. Mata mereka merah, bibir kering pecah-pecah, tapi tetap memesan lagi dan lagi. Istri Pak Rudi pun makin gelisah. Dia mencium bau gosong aneh setiap kali membuka gerobak. Bau itu bukan sekadar daging terbakar, tapi seperti tubuh manusia yang disulut api. Ia mulai menyadari bahwa kompor arang itu bukan lagi benda biasa, melainkan tempat bersemayam sesuatu yang menuntut. Malam-malam berikutnya, api itu semakin sering berbicara. Saat Pak Rudi duduk sendiri di belakang rumah, kompor itu tiba-tiba menyala meski tidak ada arang di dalamnya. Dari lidah apinya terdengar suara korban. Lebih. Suara itu membuat telinga Pak Rudi berdenging, hingga ia terpaksa menutup telinganya rapat-rapat. Namun semakin ia menutup,
Semakin suara itu menusuk, seperti berbisik langsung ke dalam kepalanya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tapi dagangannya justru semakin berjaya. Orang-orang mulai membicarakan betapa kerak telur Pak Rudi tidak pernah ada habisnya. Selalu gurih dan membuat orang rindu untuk makan lagi. Tak ada yang tahu bahwa rahasia gurih itu berasal dari korban-korban yang dilahap api. Pada suatu malam Jumat, api itu kembali menyala tanpa kendali. Kali ini, wajah yang muncul bukan hanya satu, melainkan beberapa wajah menyeramkan yang seolah berasal dari jiwa-jiwa orang yang pernah dikorbankan. Ada wajah seorang kakek yang pernah hilang di kampung itu. Ada wajah anak kecil yang kabarnya diculik. Bahkan wajah pemuda yang terbakar hidup-hidup masih tampak jelas dengan mata melotot meleleh. Mereka semua menjerit dari dalam nyala api, memanggil-manggil nama Pak Rudi. Rudi, Rudi, kau milik api, kau milik kami. Pak Rudi nyaris kehilangan akalnya. Ia berteriak-teriak memohon ampun, tapi api itu semakin besar, melalap dinding kayu gerobaknya hingga gosong. Anehnya, api itu tidak pernah menjalar keluar area gerobak. Seakan hanya bersemayam di situ. Orang-orang yang lewat malam itu sempat melihat cahaya api menyala besar dari kejauhan. Namun ketika mereka mendekat, api mendadak padam, meninggalkan bau daging hangus yang menusuk. Kompor itu semakin menjadi pusat kutukan. Setiap kali ia mencoba memadamkannya dengan air, api malah semakin besar, mendesis seolah menertawakan upayanya. Kini Pak Rudi tak lagi sekadar pedagang kerak telur, tapi sudah menjadi penjaga kutukan yang terus menuntut korban. Dan setiap kali ada korban baru, kerak telurnya semakin lezat, semakin banyak orang yang datang, dan semakin besar pula api yang menyala di dalam kompor arangnya. Hari itu Jakarta masih seperti biasa, ramai dengan deru kendaraan. Orang-orang berdesakan di trotoar, dan bau makanan jalanan bercampur dalam udara. Lapak kerak telur Pak Rudi kembali dipenuhi pelanggan. Mereka datang silih berganti, mulai dari tukang ojek, pegawai kantoran, hingga keluarga kecil yang penasaran dengan kerak telur yang katanya paling enak di kawasan itu. Senyum Pak Rudi tampak dipaksakan. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, tapi tangannya lincah mengaduk adonan di atas wajan panas. Cimingki di kompor arang menyala dengan sendirinya, tidak pernah padam sejak malam-malam sebelumnya. Para pembeli hanya mengira itu keahlian seorang pedagang berpengalaman. Tidak tahu bahwa api itu hidup, bernafas dan lapar. Siang itu, wajan panasnya mendadak mengeluarkan suara aneh. Dentuman seperti logam dipukul dari dalam. Pak Rudi tertegun, spatula di tangannya gemetar. Bara api di bawah wajan berubah warna. Bukan lagi oranye kemerahan, melainkan hitam pekat dengan percikan biru yang menyambar-nyambar seperti petir kecil. Pelanggan yang menunggu mulai gelisah, beberapa menoleh heran tapi tetap tidak beranjak. Aroma amis darah perlahan tercium di udara, menyelusup di antara bau gurih kerak telur. Pak Rudi merasakan tubuhnya panas luar biasa, keringat bercucuran. Tapi ia tidak bisa berhenti, seolah ada kekuatan yang menggerakkan tangannya untuk tetap mengaduk adonan yang mulai berubah aneh. Bukan lagi beras ketan dan telur, melainkan cairan kental berwarna merah gelap, menggelegak seperti darah mendidih. Rudi wasiatnya. Suara itu bergema dari dalam wajan, dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi langsung menusuk ke kepalanya. Pak Rudi terperanjat, ia ingin lari, ingin melempar wajan itu jauh-jauh, tapi kakinya seakan menempel di tanah. Tangannya terkunci di gagang spatula. Saat ia mencoba berteriak, mulutnya tidak bisa bersuara. Di antara kerumunan, istrinya muncul hendak menghampiri. Namun sebelum ia sempat mendekat, sebuah letupan besar terjadi. Wajan panas itu meledak, memuntahkan kobaran api hitam yang melesat ke udara seperti lidah setan. Api itu tidak menyebar ke bangunan sekitar, tapi langsung melahap tubuh Pak Rudi. Orang-orang menjerit, beberapa berlari tunggang langgang, ada yang jatuh tersungkur karena panik. Suara teriakan Pak Rudi terdengar mengerikan, seperti jeritan bercampur raungan binatang. Tubuhnya terbakar, tapi api itu tidak meninggalkan abu seperti kebakaran biasa. Dagingnya meleleh, tulangnya retak, matanya meledak keluar. Sementara dari dalam kobaran api, sesosok bayangan tinggi besar muncul. Makhluk itu sama persis dengan yang dulu ditemuinya di bawah jembatan. Hitam, tinggi, dengan mata merah menyala seperti bara.
Bayangan itu meraih tubuh Pak Rudi yang setengah hancur, menyeret arwahnya keluar dari jasad. Orang-orang melihat sekilas bayangan itu, tapi mata mereka langsung perih seperti ditusuk jarum. Beberapa pembeli bahkan pingsan di tempat. Mulut mereka berbusa seakan dipaksa melihat hal yang tidak boleh dilihat manusia. Istrinya berteriak histeris berusaha mendekat, tapi api itu seolah membentuk dinding tak terlihat yang menghalanginya. Ia hanya bisa menyaksikan suaminya diseret, masuk ke dalam kobaran api hitam yang berputar seperti pusaran neraka. Dalam hitungan menit, api itu melahap seluruh lapak. Gerobak yang selama ini menjadi sumber rezeki Pak Rudi runtuh jadi arang gosong. Suara-suara gaib terdengar samar. Jeritan korban-korban sebelumnya bergema di udara, seakan dilepaskan dari perut kompor terkutuk itu. Ketika api akhirnya padam, yang tersisa hanya puing gosong dan tanah yang basah oleh cairan kental berbau amis, mirip darah. Orang-orang yang masih berkumpul menutup hidung, muntah, bahkan ada yang pingsan karena bau itu terlalu menusuk. Aneh ya, meski sudah dibersihkan berulang kali oleh warga dan aparat, bau amis darah itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun, bau itu kembali muncul, menyengat, seolah mengingatkan semua orang bahwa ada perjanjian kelam yang pernah dibuat di sana. Kabar tentang kejadian itu cepat menyebar. Ada yang bilang Pak Rudi terbakar karena ledakan arang. Ada yang bilang ia tersambar api gaib karena melanggar janji dengan setan. Namun orang-orang yang benar-benar melihat kejadian itu tidak pernah berani menceritakan secara detail. Mereka memilih diam, trauma oleh sosok tinggi besar yang sempat terlihat di balik kobaran api. Istri Pak Rudi pindah dari kontrakannya beberapa minggu kemudian. Ia tidak pernah kembali ke kawasan itu, meninggalkan semua kenangan pahit dan rahasia yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Lapak kosong itu kini dibiarkan begitu saja, menjadi lahan terbengkalai. Tapi orang-orang sekitar sering bersumpah, jika mereka lewat pada malam Jumat, mereka bisa melihat cahaya api kecil menyala di tempat itu. Terdengar suara spatula beradu dengan wajan, dan samar-samar tercium bau kerak telur bercampur amis darah. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani membuka lapak di sana lagi. Bagi warga sekitar, tempat itu menjadi kutukan. Sebuah peringatan bahwa di balik kesuksesan mendadak seorang pedagang, bisa jadi ada perjanjian gelap yang menunggu bayaran. Dan malam itu pesugihan kerak telur akhirnya menagih korban terakhirnya, nyawa Pak Rudi sendiri. Namun bagi yang masih bisa mencium bau amis itu hingga sekarang, mereka percaya satu hal, arwahnya belum benar-benar bebas. Ia masih terikat pada perjanjian, masih menunggu di balik kobaran api hitam, dan siapapun yang nekat membuka lapak di sana akan menjadi penggantinya.